Selamat malam, selamat datang di Konspirasi Prabu. Pemilu 2024 semakin dekat, namun peta politik masih belum menentu. Arah koalisi yang masih dinamis membuat pergerakan para elit pun menimbulkan banyak spekulasi di tengah masyarakat. Kali ini saya akan mengundang para pengamat yang paling vokal, paling aktif bersuara tentang politik agar mereka bisa berbicara politik tanpa sekat, tanpa batas. Dalam Konspirasi Prabu malam ini. Sebelum kita mulai ke bahasan utama, kita beralih dulu ke isu-isu yang tengah hangat di kalangan masyarakat. Polda Metro Jaya menetapkan 2 tersangka dalam kasus penjualan tiket palsu konser Coldplay. 2 tersangka yang merupakan suami istri itu dijerat Undang-Undang ITE. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus penjualan tiket palsu konser Coldplay di Jakarta. Tersangka ini merupakan pasangan suami istri berinisial ABF dan W. Mereka ditangkap di kawasan Bantul, Yogyakarta. Menurut polisi, 2 tersangka ini membuat website palsu, menyertakan tanggapan positif dari para pembeli sebelumnya untuk menipu calon pembeli agar percaya. Selain itu, para pelaku juga mengharuskan pembeli untuk membayar booking fee sebesar Rp50.000. Kalau dalam kurun waktu 1 jam tidak dilunasi, maka tiketnya akan hangus. Perkembangan dari hasil penyelidikan itu, kami telah mengamankan 2 orang, yang mana mereka adalah melakukan penipuan terhadap masyarakat terkait dengan penjualan tiket Coldplay. Berdasarkan penyidikan sementara, ada 60 orang yang tertipu. Kerugiannya bahkan mencapai Rp270 juta. Akibat perbuatannya, pasangan suami istri ini dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Diduga dianiaya teman sekolahnya, seorang siswa sekolah dasar di Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia. Korban menghembuskan nafas terakhir usai dirawat 3 hari di rumah sakit karena luka di kepala dan juga di tubuhnya. MH, siswa kelas 2 sekolah dasar di Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat ini dimakamkan tidak jauh dari rumahnya. MH diduga meregang nyawa usai dikeroyok oleh teman sekolahnya. Ini terungkap setelah korban bercerita pada dokter yang menanganinya. Dari hasil pemeriksaan, korban luka memar di kepala, rahang, dada, dan punggungnya. MH dibawa ke rumah sakit karena sesak napas dan mengeluh sakit di punggung. Kita nggak nyangka itu penganiayaan, pas langsung saya bawa ke rumah sakit Primaya. Sama dokter juga, anak itu nggak ngaku mungkin diancam atau gimana gitu, saya kurang tahu, kurang paham gitu kan. Ya setelah dokter menanya sampai 4 kali, baru dia ngaku gitu. Bahkan itu dipukulin lah gitu. Karena kata dokter itu cuman tahu dede sama dokter aja katanya. Itu pukulinnya sama siapa katanya? Katanya kata anak itu katanya, cuman kan itu tidak berlanjut karena suaranya udah nggak ada. Sementara itu, Polsek Sukaraja masih menyelidiki dugaan kekerasan di sekolah ini. Polisi telah meminta keterangan sejumlah pihak, termasuk hasil visum dari rumah sakit. Kami akan menindaklanjuti informasi tersebut ke sekolah maupun memintai keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait atau pihak-pihak yang terlibat. Itu dugaannya apa? Itu masih dalam penyelidikan, dugaan-dugaan itu baru informasi, sebab dari pihak korban belum melaporkan apapun kepada kita, hanya kita mendapat informasi langsung ke sini, ke tempat penguburan, ke rumah korban. Keluarga korban diketahui tidak membuat laporan ke polisi dan menolak jasad MH untuk diotopsi. Pihak keluarga juga tidak menuntut apapun dari kejadian ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Mahfud MD mengungkap awal mula terbongkarnya kasus korupsi BTS 4G dengan tersangka Johnny G. Plate. Kejagung juga menyebut tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam kasus tersebut. PLT Menkominfo Mahfud MD mengungkap proyek pembangunan BTS 4G Kemenkominfo telah berlangsung sejak 2006 dan bermasalah pada anggaran tahun 2020.
Proyek senilai 28 triliun ini diminta dicairkan terlebih dahulu sebesar 10 triliun rupiah. Menurut Mahfud, dari dana 10 triliun itu dikorupsi 8 triliun rupiah. Kejanggalan juga ditemukan saat laporan pembangunan tower hanya 1.200. Padahal proyek ini seharusnya membangun 4.200 tower. Lalu dilaporkan sekitar 1.100 tower dari 4.200 yang ditargetkan. Itu 1.100 tower dilaporkan jadi sesudah diperiksa melalui satelit yang ada itu 958. Dari 958 itu tidak diketahui apakah itu benar bisa digunakan atau tidak karena sesudah diambil 8 sampel dari itu semuanya tidak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Tetapi diasumsikan dulu bahwa itu benar. Nah, dan itu nilainya hanya sekitar 2,1 T. Sehingga masih ada penyalahgunaan dana atau ketidakjelasan dana yang tidak dipertanggungjawabkan dan nanti harus dipertanggungjawabkan di pengadilan. Dalam kasus korupsi BTS ini, Kejaksaan Agung menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka. Kejaksaan Agung juga telah memeriksa 60 orang saksi dan mencekal ke luar negeri 23 orang. Salah satu yang juga telah diperiksa adalah adik kandung Menkominfo sendiri Johnny G. Plate, Gregorius Alex Plate. Kejagung menyebut tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam kasus ini. Jelang tahun politik 2024, para bakal calon legislatif mulai bermunculan dari berbagai kalangan. Salah satu yang menarik perhatian adalah mereka yang berasal dari dunia jurnalistik. Apa yang menjadi motivasi mereka berjuang di gelanggang politik? Tahun politik 2024 sudah semakin dekat. Banyak partai politik mulai aktif melakukan manuver untuk merebut hati rakyat demi kursi-kursi di pemerintahan. Berbagai strategi juga dilakukan oleh masing-masing partai. Contohnya seperti menggunakan artis terkenal yang ikut maju sebagai calon dewan. Tapi bukan hanya para artis saja, banyak jurnalis pun terlihat terjun langsung di pesta politik mendatang. Tentunya hal ini menimbulkan pertanyaan ya di kalangan masyarakat. Tapi ini bukan kali pertama loh kita melihat wartawan ikut ke dalam politik praktis. Contohnya Mutia Hafid yang sebelumnya merupakan wartawan perang terjun dalam politik praktis sejak tahun 2006 dan memegang peran penting di legislatif saat ini. Ia memimpin 47 anggota Komisi 1 DPR RI dari berbagai partai politik serta 4 wakil ketua Komisi 1. Lalu juga ada Putra Nababan dan Muhammad Farhan, 2 jurnalis senior di Indonesia yang ikut serta dalam pesta politik di tahun 2019 lalu. Memasuki tahun politik 2024, semakin banyak jurnalis aktif yang mencoba bersaing untuk menjadi wakil rakyat. Salah satunya Partai Perindo yang kali ini mengirim beberapa jurnalis untuk maju sebagai calon anggota dewan. Sebut saja beberapa nama jurnalis tersohor di negeri ini seperti Prabu Revolusi, Aiman Wicaksono, Tommy Cokro, Ratu Nabila, hingga Dian Mirza. Kita akan bicara seru tentang politik sesaat lagi bersama tamu-tamu saya yang hadir di Konspirasi Prabu hari ini. Momen Prabowo diteriaki presiden ini terjadi setelah menggelar pertemuan dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Angkringan Kota Solo 19 Mei 2023.
Selain makan malam bersama Gibran, Prabowo juga bertemu dengan relawan Jokowi Gibran. Dalam kesempatan itu, relawan mengaku mendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 karena dianggap bisa melanjutkan program Presiden Joko Widodo. Terkait dukungan yang diberikan, Ketua Umum Gerindra mengaku kaget. Sempat kaget itu adanya dukungan dari teman-teman relawan Mas Gibran ini. Iya, saya didadak di Kopassus, didadak. Mantan Kopassus terdadak. Ya. Tapi tidak menyangka sama sekali, Pak ya? Tidak menyangka. Pertemuan antara Gibran dengan Prabowo ini ternyata berbuntut pada pemanggilan PDI Perjuangan. Gibran memenuhi panggilan PDI Perjuangan pada 22 Mei 2023 bertemu dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto menyatakan tidak memberikan sanksi terhadap Gibran, tapi hanya berupa nasihat dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB juga bermanuver jelang pemilu 2024. Ketua PKB Muhaimin Iskandar menemui sejumlah partai politik, seperti Partai Gerindra. Selain silaturahmi, pertemuan tersebut juga membahas mengenai persiapan untuk Pesta Demokrasi 2024. Jauh ke belakang, saling balas kunjungan antar parpol juga dilakukan oleh Partai Golkar dan Nasdem. Kedua pimpinan parpol, Airlangga Hartarto dan Surya Paloh, saling berkunjung ke DPP dua partai tersebut. Begitupun Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dengan Partai Nasdem. Saling balas kunjungan dilakukan dua partai ini, dan kedua partai saling melakukan penjajakan mengenai visi dan misi. Tentunya kalau ada kesamaan, mereka bisa saja membentuk koalisi. Kita bicara politik tanpa sekat, tanpa batas. Itu sebabnya saya undang sahabat-sahabat saya hari ini ke Konspirasi Prabu. Sengaja tanpa ada politisi di sini supaya kita bisa bicara bebas. Bisa leluasa tanpa harus tersekat sana-sini. Ada Mas Dimas Oki, ada Bang Henry Satrio, ada Mas Adi Prayitno. Ini semuanya para pengamat yang aktif sekali berbicara di mana-mana terkait politik terkini. Saya mau ke Bang Henry Satrio dulu, ini yang paling ramai biasanya. Oh, oke. Ini yang paling ramai. Kita bicara tentang capres-capresnya dulu nih Bang. Ya. Kalau koalisi kan kita masih cair ya, semuanya masih bergerak kanan kiri. Tapi capres-capres sudah ada lah. Ada Ganjar, ada Prabowo. Anies masih masuk ya? Anies. Masih masuk ya? Masuk. Masih masuk, oke. Anda melihat konstelasinya kayak gimana nih Bang? Iya, kalau per hari ini kan memang dua yang pasti ya, Mas Anies dan Mas Ganjar. Pak Prabowo ini memang menurut saya posisinya harusnya dia hati-hati. Karena Kenapa hati-hati? dia kan masih butuh koalisi kan. Oke. Sebetulnya ada orang yang siap untuk dipinang, namanya Caimin, Muhaimin Iskandar. Jadi kalau dia dipinang, Muhaimin, aman ini Prabowo pasti bisa langsung jadi capres, tinggal nunggu pendaftaran aja kan. Oke. Tapi saya nggak ngerti kenapa dia nggak pinang-pinang ini si Caimin ini kan. Itu bukannya sama juga kayak di seberang. Yang nomor 2-nya AHY harusnya dipinang-pinang juga dong. Oh, kalau ini kan yang penting udah pasti dulu capresnya. Kalau Pak Prabowo capresnya belum nih. Karena kan Gerindra sudah memutuskan, tapi kan dia butuh koalisi. Harusnya kalau koalisinya jadi dulu, sama PKB misalnya, dia bisa agak bebas lah. Sekarang kan kelihatannya masih mengharapkan restu dari Pak Jokowi nih. Sehingga masih nunggu aja, jadi kelinteran aja, safari terus ke Pak Airlangga, ke Caimin gitu ya. Muter-muter gitu. Perhatiannya memang terlihat di tanggal 21 April kemarin terakhir, kejutan yang ada pada saat Ibu Mega kemudian tiba-tiba ya, saya bilang tiba-tiba tuh memproklamirkan atau mendeklarasikan Mas Ganjar. Tapi sejak hari itu pun sampai hari ini belum terlihat Ibu Mega menggandeng Mas Ganjar. Ini berbeda seperti pada saat 2014 lalu memutuskan Pak Jokowi, setelah itu Ibu Mega gandeng Pak Jokowi kemana? Langsung gandengan ya. Nah ini sekarang belum. Yang ini belum. Belum. Apakah
mungkin memastikan ya siapa kira-kira dengan koalisinya dengan siapa. Jadi setelah pasangannya lengkap mungkin baru Ibu Mega ajak jalan-jalan. Tapi itu pertanyaan juga tuh buat saya. Biasanya Jadi, Bung bawa Dimas sama ini Bu punya Mega. jawabannya nih. Ini banyak menyimpan informasi nih Bung Ya Dimas jelas ini. karena lingkaran satu ya. Karena lingkaran satu. Lingkaran Coba bisa satu. di Satu apa dulu nih? gimana Apa Bro? tuh? Ya kalau saya lihat kan sebenarnya begini. Tadi karena acaranya konspirasi Prabu. Jadi tadi kan Mas Prabu udah bilang tuh sama Mas Henry. Jadi bahwa ini sekarang kan yang arus utamanya kalau untuk bicara capres ini ada nama-nama Ganjar, Prabowo, Anies. Nah, dan ini mereka masing-masing juga sudah punya partai politik yang kurang lebih itu akan mengusung partai politik individual party ya, artinya Ganjar PDI, lalu kemudian Prabowo Gerindra dan Anies ini Nasdem. Nah juga harus kita lihat bahwa mereka kan juga bagaimanapun partai sebesar PDI pasti juga mengharapkan koalisi, gitu kan. Nah, Tapi saya dengar PDIP itu mau koalisinya singset aja gitu, nggak mau gede-gede juga. betul, tapi bagaimanapun yang harus kita lihat ini konspirasi di partai tengah yang menarik. Wow, konspirasi di partai tengah. Di level ada tengah. lagi ya, ada lagi Nah, nih. karena acaranya konspirasi Prabu. Jadi konspirasi partai tengah ini yang bagaimana mereka akan di mana dan bagaimana ini menjadi penting di sini menurut saya. Yang mungkin sorotan kita pada yang partai-partai tadi yang sudah mengusung nama-nama besar untuk menjadi capres, gitu ya. Tapi yang harus kita lihat adalah bagaimana dinamika pergulatan, ya kan, lalu kemudian tarik ulur yang terjadi pada level tengah, yang mana partai-partai tengah ini yang kurang lebih akan menjadi pelengkap pasangan dari capres-capres tadi, katakanlah akan mengusung cawapres, atau malah jangan-jangan akan mengusung tadi disampaikan Bang Henry, justru bisa jadi Golkar akan maju dengan merangkul yang lain lalu jadi 4 calon gitu. Jadi kalau kita lihat di situ sekarang adalah bagaimana partai tengah ini, di situ ada KIB, ya kan, Golkar, PAN dan P3, lalu kemudian ada PKB, lalu kemudian juga di sini tiba-tiba ketemu Partai Demokrat. Nah, ini konstelasinya menurut saya partai tengah ini juga bisa menentukan. Itu artinya mereka juga they can change the game gitu. Nah, meskipun demikian tapi kolaborasi dan komunikasi antara partai-partai politik itu menjadi penting. Nah, bagi PD Perjuangan menurut saya juga harus seperti itu. Artinya this is momentum bagi PD Perjuangan misalnya dengan ketua umumnya Bu Mega untuk juga berkomunikasi dengan partai-partai yang lain. Anda belum melihat bahwa sekarang Ibu Mega berkomunikasi dengan partai-partai Sejauh lain? ini kan kita terakhir yang di istana ya, yang diundang itu pun atas inisiatif Presiden Jokowi ya. Dan ketika partai-partai atau ketua-ketua umum partai bertemu dengan ketua-ketua umum koleganya yang lain, menurut saya juga PD Perjuangan juga harus sebagai partai pemenang pemilu, partai besar, mereka juga harus berinisiatif untuk bisa merangkul, berkomunikasi dengan partai-partai lain sehingga tidak terkesan seolah-olah ini adalah PDI akan bermain sendiri, sementara partai-partai yang lain akan mengepung PDI Perjuangan misalnya. Sepakat nggak Bang Adi? Ya antara sepakat nggak sepakat sebenarnya. Yang bisa dipastikan maju Pilpres 2024 itu cuma capres dari PDIP, Ganjar Pranowo, the one and only. Karena Anies juga enggak ya? Masih belum. siapa yang bisa menjamin juga? Anies itu bisa maju? Siapa yang bisa menjamin Partai Demokrat itu akan sami'na wa ta'na kepada Anies Baswedan dan Nasdem kalau AHY tidak diumumkan sebagai kandidat capres? Tuh gitu Bang Hensa. Karena kita tahu semakin AHY Demokrat bicara tentang bahwa mereka lah yang sangat pantas untuk menjadi pendamping Anies, hampir tiap hari Nasdem itu memunculkan nama-nama baru yang dianggap sangat layak untuk bisa mendampingi Anies. Ada Hovifah, belakangan Mahfud MD, belakangan Sandiaga Uno dimunculkan oleh PKS gitu ya. Bahkan nama Andika Perkasa juga muncul kan sejak lama. Kan pertanyaan sederhana, kalau bukan AHY, apa yang bisa menggaransi Demokrat dan AHY ada di perubahan? Ini bukan soal AHY, di situ ada SBY, mantan presiden 2 periode, yang bisa kendalikan Partai Demokrat, pernah berkuasa 2 kali. Pertanyaannya, apa yang kemudian membuat Nasdem dan Anies merasa bisa mensubordinasi AHY dan SBY? Tanpa menjadikan AHY sebagai tanpa nomor 2 menjadikan AHY sebagai calon wakil presiden. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang nggak clear. Bukan tidak mungkin AHY itu misalnya tertarik bergabung dengan Golkar, bergabung dengan PKB yang ini adalah gabungan ketua umum partai yang saat ini sama-sama galau. Galau dong. Muhaimin Iskandar sejak tahun lalu menyatakan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Asalkan Muhaimin cawapres. Tapi kan Muhaimin juga sadar, sepertinya Prabowo ini hanya mau sama PKB, tapi tidak mau sama Muhaimin Iskandar. Rumit bukan? Erlangga Hartarto, kalau mau bicara bisa maju, dia cuma bisa meyakinkan PAN.
Partai Amanat Nasional. Gabungan kursinya sudah bisa mendaftarkan diri ke KPU. 129 kursi DPR. Selesai barang. Tapi rasa-rasanya Pak Erlangga nggak terlampau confident kalau hanya dengan PAN. Karenanya mencoba untuk berkoalisi dengan Demokrat, berkoalisi dengan PKB. Ini bisa jadi poros baru. Jangan sepelekan manuver politik Erlangga Hartarto. Erlangga ini adalah ketua umum Golkar yang perolehan pileksnya, kursinya terbanyak kedua setelah PDIP. Kalau bicara popular vote, bentu Gerindra jawabannya. Tapi kursi terbanyak kedua di DPR saat ini adalah Golkar. Namanya. Ini yang saya kira bisa menorkestrasi. Kenapa misalnya Demokrat buka hati dengan Golkar, kemudian PKB juga buka hati dengan Golkar. Bukan tidak mungkin, ini saling mengunci sama satu yang lainnya. Oleh karena itu, saya selalu mengatakan di berbagai kesempatan, satu-satunya yang bisa dipastikan maju itu the one and only, Ganjar Pranowo. Yang lain belum tentu. Siapa yang bisa menggaransi Muhaimin itu tidak akan cabut dari Prabowo Subianto? Sejak tahun lalu, puji-puji Prabowo Subianto, bikin fakta integritas, tapi tidak kunjung diumumkan. Hashim, adiknya Prabowo juga mengatakan, kalau memang Prabowo cocok dan minat dengan Caimin, mestinya tahun lalu sudah diumumkan sebagai wakil. Artinya kalau gitu sebenarnya nggak minat dong ya? Nggak minat, udah jelas secara eksplisit. Kalau saya sebagai Caimin, pergi saya. Pergi. Untung Caimin orang Jawa, saya orang Madura, agak strict, hitam dan putih. Ini penolakan yang secara eksplisit. Atau kalau saya jadi Demokrat dan AHY, saya akan pergi. Jelas-jelas sepanjang tahun kemarin, bahkan memasuki tahun 2003, Demokrat dan seluruh kader dan politisinya itu puji-puji Anies Baswedan tanpa henti. Tapi AHY nggak pernah jadi prioritas sebagai pendamping Anies. AHY itu kurang apa sih? Kan itu saja sebenarnya. Cuman kok rasa-rasanya nih Nasdem kok nggak mau banget sama Demokrat sama AHY itu, apa sih alasannya? Apa sih alasannya, itu Bang? dia. Bang Henry ini paling banyak tahu. Bang Henry ini paling banyak tahu. Bang Henry. Siap-siap jawab dulu ini Bang Hensat. Ya udah, kita akan jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Nasdem menjadi partai pertama yang mendeklarasikan bakal calon presiden untuk berlaga di Pilpres 2024. Dari 3 nama yang dikantongi, yakni Andika Perkasa, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menunjuk mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di tahun 2024. Surya menilai Anies adalah sosok terbaik untuk menjadi presiden periode 2024-2029. 6 bulan berselang, PDI Perjuangan resmi menunjuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Pengumuman Ganjar Capres PDI Perjuangan diumumkan langsung oleh Megawati Soekarno Putri tepatnya pada bulan April 2023. Sementara Partai Gerindra hingga saat ini belum secara resmi mengumumkan siapa bakal capres yang akan diusung. Tapi, kader Partai Gerindra mendukung penuh Ketua Umum Prabowo Subianto untuk maju kembali sebagai calon presiden 2024. Dengan kata lain, saat ini sudah ada 3 nama yang akan menjadi calon presiden. Tapi, hingga saat ini bakal capres yang sudah deklarasi, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, belum mengumumkan bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi mereka di Pilpres. Padahal sejumlah lembaga survei sudah merilis elektabilitas nama-nama tokoh yang berpotensi untuk menjadi calon wakil presiden. Lembaga Survei Indonesia misalnya. Dari 5 nama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memiliki elektabilitas tertinggi. Disusul Agus Harimurti Yudhoyono dan Erick Thohir di posisi ketiga dengan elektabilitas 10,5%. 11 Mei 2023, Sandiaga Uno berada di urutan pertama dengan elektabilitas 27,8%. Erick Thohir di posisi ketiga, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memiliki elektabilitas 7,6%. Langsung aja dijawab Bang Hensat, kenapa ini yang namanya
Anies Baswedan itu nggak langsung aja lamar itu namanya AHY. Yang saya tahu kan memang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu menyerahkan kebebasan untuk Mas Anies memilih ya. Di satu sisi saya mengapresiasi AHY itu. Dia masih muda, seluruh elemen partainya mendukung dia sebagai capres. Kemudian dia mempersilahkan tiket yang dia punya itu untuk Anies Baswedan. Di bagian itu tuh Bang Adi nggak percaya tuh. Itu top tuh. Di bagian itu nggak percaya tuh Bang Adi. Ini kan judulnya konspirasi. Kalau sudah ada yang percaya kan pengajian, Bos. Kan semuanya percaya tuh. Pengajian juga politis sekarang. Oh gitu ya? Iya. Politis juga. Nah, jadi kalau dari hasil itu ya mungkin Mas Anies masih mempertimbangkan itu kan ada 5 kriteria. Salah satunya tuh mesti klik sama dia. Oh Pak AHY jadi nggak klik? Belum, atau gimana gitu? bukan nggak klik, belum juga nih. Belum. Karena pastinya kan perbincangannya akan lama. Dalam koalisi itu kan bukan hanya konspirasi aja, tapi ada diskusi-diskusi yang terjadi. Kemudian juga konspirasi yang menarik itu ya tentu saja Pak Jokowi ya, yang memang terus-menerus berada di lingkaran konspirasi itu. Headhunter tuh, cari calon presiden yang baru. Tapi Bang Hensat setuju nggak sih dengan konstelasi sekarang kalau semuanya ini nunggu presiden nih, nunggu Pak Jokowi gitu. Ya. Artinya kan ada invisible hands-nya Pak Jokowi nih yang diperkirakan ada di situ gitu. Anda melihatnya gimana? Sebelum 3 Oktober mungkin itu valid tuh. Tapi pada saat 3 Oktober 2022 Pak Surya Paloh memunculkan nama Anies Baswedan, teorinya Mas Prabu itu tereliminasi dan diperkuat lagi pada saat Ibu Mega mendeklarasikan Mas Ganjar 21 April 2023 kemarin. Jadi jawaban dari pertanyaan itu adalah ada yang menunggu arahan Pak Jokowi. Kenapa mereka menunggu? Menurut saya ada 2 nih. Mereka butuh kekuasaan untuk menjadi salah satu peserta yang menuju kekuasaan. Jadi menurut saya yang firm jadi calon presiden sekarang 2 orang tuh, Mas Anies dan Mas Ganjar. Apakah itu kedua-duanya masuk final nantinya ya kita lihat saja. Yang jelas memang so far keinginan rakyat itu memang 3 orang ini, Prabowo, Mas Anies, dan Mas Ganjar. Ini minimal versi lembaga survei keluarnya begitulah. Kalau versi musrah tambah lagi Pak Erlangga kan. Bro Dimas gimana ngelihatnya? Pertama kalau menurut saya, kalau kita bicara kepastian politik terkait dengan capres, ya, atau juga bahkan cawapres, itu kita hanya bisa akan melihat kepastian politik itu ketika partai politik atau gabungan partai politik atau koalisi ya, itu mendaftarkan nama-nama capres dan cawapres yang akan diusungnya ke KPU. Itu masih lama ya? That's true. Masih Makanya lama kemudian banget. ini sangat dinamis, ya, ini sangat cair. Saya masih melihat, tapi juga kalau dibilang masa iya PDI akan tidak atau membatalkan pengusungan terhadap Mas Ganjar misalnya, kan itu juga tidak bisa kita bayangkan seperti itu. Itu saya melihat uncertainty itu masih terjadi di level tengah. Ya, level tengah ini saya lihat tadi yang disampaikan oleh Termasuk Golkar ya? Termasuk Golkar. Nah, di sini kan partai-partai tengah ini adalah partai-partai yang kita lihat juga apakah itu KIB bahkan PKB sekalipun itu juga punya komunikasi khusus juga ke Pak Jokowi. Artinya di sini saya ingin menyatakan bahwa di sini mungkin Jokowi mencoba untuk memainkan posisinya sebagai kingmaker, menentukan. Karena kita ketahui tadi wajar nggak? Ya, kalau dilihat dari etika bernegara mungkin kita bisa berdebat. Tapi kalau saya lihat hari ini Jokowi sedang memainkan 4 peran. Itu yang cukup ambivalen menurut saya. Ya kan, Jokowi pertama sebagai seorang kepala negara. Ya, Jokowi sebagai kepala negara dia harus berada di atas semua golongan, harus dibawa semua partai, ya kan, pro kontra dan seterusnya. Dia adalah national display. Ya kan? Yang kedua, Jokowi sebagai kepala pemerintahan. Ini kan kita baik konstitusi, presiden itu sebagai kepala negara, sebagai pemerintahan. Nah, sebagai kepala pemerintahan, mungkin Jokowi concern dengan keberlanjutan program-programnya. Dan lalu kemudian dia akan bicara tentang real politics, yang paling efektif kayak apa, siapa yang nanti bisa melanjutkan program-programnya atau program-program pemerintah hari ini gitu. Lalu kemudian kita lihat juga yang ketiga, Jokowi sebagai seorang kader partai dari PDI Perjuangan. Nah, di sini tentunya memiliki sebuah etika kedisiplinan tertentu yang menjadi khas dari PDI Perjuangan dan peserta kader-kadernya. Dan ini mensyaratkan
Pak Jokowi ini harus juga cukup loyal ya dengan keputusan-keputusan partai. Tapi ada yang keempat, Jokowi sebagai seorang individual political man, sebagai insan politik. Apalagi dengan tingkat kepuasan yang tinggi. Dia pasti punya pertimbangan sendiri, punya hasrat sendiri, punya kalkulasi sendiri, ya kan, punya kepentingan sendiri, ya kan. Dan itu Untuk menurut itu partai tengah ini bisa di manage. Ini gitu menarik ya. karena ketika dalam konteks koalisi pemerintahan, ketika Nasdem sudah melakukan fait accompli, let's say, dengan mengusung Anies Baswedan tanpa pamit atau tanpa izin dari Pak Jokowi, itu satu hal. Lalu kemudian PDI Perjuangan di batu tulis Bu Mega mengumumkan Ganjar sebagai calon presidennya, yang kita dengar katanya menurut laporan media H-1 bahkan Pak Jokowi baru dikonfirmasi. Artinya kan dua partai ini sudah melakukan political fait accompli terhadap Pak Jokowi. Dan menurut saya memang dalam situasi seperti ini Partai Golkar memainkan peran yang cukup signifikan ya. Kalau saya lihat partai tengah ini yang penting ini adalah Partai Golkar, PKB. Ya, ini juga jadi ini penting. kan tengahnya kan tergantung yang mana nih. Kalau kita ngomongnya Prabowo, Ganjar, Anies, Ganjarnya yang tengah nih. Kalau Ganjar Prabowo enggak, artinya kalau misalnya kalau Golkar ini loh, bagi Partai Golkar ya sebagai partai tengah nih, kalau saya memainkan smart power, misal saya membayangkan Erlangga Hartarto memainkan kapasitasnya sebagai smart power politics gitu ya. Dia akan punya opsi juga kepada PDI, dia punya opsi juga terhadap Prabowo, bahkan dia punya opsi juga terhadap Nasdem, terhadap Anies Baswedan. mungkin ya. Tidak ada yang nggak mungkin dalam politik, bro. Ya. Kalau Bung Dimas sama Bung Henry bicara soal politik serba kemungkinan, bagi saya ada sesuatu yang tidak mungkin. Golkar itu nggak mungkin dukung Anies. PAN itu nggak mungkin dukung Anies. Bisa bertaruh dengan saya itu. Sampai pendaftaran Oktober. Ini soal bagaimana iman politik yang dijaga betul Ini bicara oleh iman Jokowi. politik. Ini menarik nih, menarik. Cukup nih. sudah Nasdem yang iman politiknya berubah dan pisah jalan di 2024. Ya, Tapi jangan ya. sampai terjadi pada Golkar dan PAN. Dan itu yang sepertinya diorkestrasi betul oleh Jokowi supaya sekeras apapun dinamika politik di internal partai, pendukung Jokowi yang hari ini ada 6 partai, non Nasdem, itu tidak kemana-mana. Bagi Jokowi kalau Golkar dan PAN ke Prabowo nggak ada soal. Bagi Jokowi kalau Golkar dan PAN ke PDIP nggak ada soal. Tapi akan jadi soal yang cukup serius kalau Golkar dan PAN ke Anies Baswedan. Kalau Jokowi merasa comfort dengan Nasdem bisa menjamin Anies ini adalah orang yang sustainability development, mengerjakan semua hal yang sudah 10 tahun dilakukan oleh Jokowi, nggak bakal begini jalan ceritanya Pak, hubungan Nasdem dan Surya Paloh. Rangkulan Pak, sekarang nggak rangkulan. Saya nggak yakin cuma gara-gara keberlanjutan pembangunan. Oh itu satu, tapi akan ada argumen. Apalagi memang Bang. Kalau argumen-argumen yang lain banyak dimunculkan, tapi yang paling penting adalah Jokowi ingin memastikan siapapun suksesor di 2024 jadi presiden, memang Jokowi tidak mau semua hal yang sudah dilakukan itu di downgrade. Seperti halnya yang terjadi pada SBY, susah payah bangun demokrasi, susah payah membangun infrastruktur, tapi dianggap tidak ada apa-apanya. Tentu Jokowi itu tidak mau seperti SBY, jatuh di lubang yang sama untuk yang kedua kalinya. Kenapa Jokowi dianggap cawe-cawe dan sibuk ngurusin pilpres? Jokowi itu bukan SBY, bukan ketua umum partai. Jadi kalau tidak jadi presiden, Jokowi tidak bisa mengendalikan PDIP. Dan tidak bisa mengendalikan partai politik yang lain. Jokowi itu bukan Megawati. Setelah tidak jadi presiden, dia tidak bisa meng-hold dan dia tidak bisa mengorkestrasi PDIP. Kalaupun toh tidak ada Megawati, di situ ada Mbak Puan, ada Prananda dan seterusnya. Jawabannya bukan Jokowi, sekalipun presiden ya. Karenanya Jokowi itu hanya sekedar ingin bilang juga bahwa presiden di 2024 adalah orangnya Jokowi. Orang yang bisa diorkestrasi oleh Jokowi, orang yang bisa diidentify sebagai bagian dari Jokowi. Mau itu dari yang saya kira. PDIP ataupun dari Gerindra terserah begitu. Itu yang kemudian bisa menjelaskan kenapa relawan Jokowi juga ada muncul Prabowo Subianto, selain Ganjar Pranowo. Dan kita tahu relawan Jokowi itu fatsunnya cuma satu, merah kata Jokowi, merah kata relawan. Bohong ceritanya, relawan itu kalau tidak komunikasi dengan Jokowi, termasuk nama-nama yang dimunculkan itu. Jangan-jangan gitu ya, hasil musrah itu cuma satu namanya, Ganjar Pranowo. Tapi Jokowi mau banyak nama di situ dimunculkan. Ada Prabowo, ada Erlangga Hartarto, ini menarik. Saya baru tahu Gue juga baru tahu. Dan tadi gue di luar politik kita ini kan seperti rumah kaca. Apa yang terjadi di istana itu kita bisa melihat dari jauh. Persoalan salah dan benar itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Siap. Kita break dulu. Kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami.
Kita langsung aja lah ke Bang Hensat. Kayaknya ada yang mau dibicarain tadi. Bukan hanya tentang keberlanjutan pembangunan. Gini soalnya. Apalagi memang. Gini loh. Politisi Indonesia. Ini kalau orang dalam pasti tahu. Kita sebut lagi orang dalam. Politisi Indonesia itu paling seneng ngeklaim. Jadi kalau ada pembangunan yang bagus, itu nggak usah disuruh, pasti diterusin, pasti. Nanti dia yang resmikan. Biasanya kalau ada pembangunan yang bagus itu, yang repot itu yang lalu. Tolongnya disebut itu dibangunnya waktu saya awalnya. Gitu. Atau dia cari-cari gimana caranya rakyat itu memahami awalnya itu dia. Nah jadi kalau kemudian ada pemimpin yang tidak percaya diri bahwa pembangunannya akan dilanjutkan oleh pemimpin yang menggantikan dirinya, ya, ini pasti dia juga nggak percaya diri terhadap pembangunannya. Apakah pembangunannya ini bagus, memang tepat guna, atau ada potensi masalah nantinya? Orang dalam nih pasti udah nggak enak sehingga nih. harus dipastikan ini harus dilanjutkan. Apalagi sudah ada undang-undangnya. Kalau ada undang-undangnya kan harusnya pede-pede aja. Jadi menurut saya bukan tentang keberlanjutan pembangunan. Tapi saya lebih setuju teori yang mengatakan bahwa tadi tuh Pak Jokowi setelah selesai jadi presiden, rumahnya apa nih? Gitu. Selama ini yang merasa dia berada di rumah itu di tengah relawan. Dia enak betul di situ, dia teriak-teriak, melengking-melengking itu juga tepuk tangan semua relawan. Itu tidak terjadi di PDI Perjuangan. Yang harusnya jadi rumah politiknya dia kan PDI Perjuangan lurus ke Bu Mega. Nah ini juga masalah tegak lurus nih, ada dua persepsi nih bro. Tegak lurus itu bisa satu komando. Tapi kalau menurut matematika, tegak lurus itu 90 derajat, satu ke atas, satu ke sana. Jadi kalau ada orang bilang, saya tegak lurus ke Pak Jokowi, ini jangan-jangan bisa beda jalan nih. Kalau untuk urusan matematika 90 derajat, itu tegak lurus begitu tuh. Jadi kalau mau bersama-sama gitu, bilang aja bersama-sama Pak Jokowi. Gimana Om Dimas? Kalau pidato Musra kemarin kan menarik ya, yang nggak pernah gitu tuh Pak Jokowi pidato melengking suaranya. Teriak ya, menegaskan bahwa pemimpin yang itu harus seperti apa. Sebenarnya kan beliau itu merefleksikan bagaimana dirinya dan the next leader itu kurang lebih seperti itu. Jadi dia bicara tentang legacy. Ada semacam ingin adanya kepastian juga ya kelanjutannya seperti apa. Kalau saya pakai framing analisis nih, jadi melihat secara substansi Pak Jokowi itu dari pidatonya itu dimaknai seperti apa. Nah, dan itu konsisten. Pertama dia selalu bicara tentang seorang pemimpin ke depan itu harus paham tentang isu politik, global geopolitik, security dan seterusnya. Lalu kemudian yang kedua, menurut saya lalu yang kedua dia bicara tentang tiga-tiganya aman itu ya. Nah, yang ketiga dia bicara tentang tantangan ekonomi ke depan, middle income trap, hilirisasi dan seterusnya. Nah, aman juga. Tiga-tiganya aman. Ya, ada beberapa nama-nama juga di situ ya kita lihat ya, sosok seperti Erlangga, ada Erick Thohir, ada sosok seperti Sandiaga Uno. Nah, itu kan kita harus masukkan dalam konteks itu bahwa ini ada politik, ada ekonomi yang memang harus dipikirin nih oleh bangsa ini ke depan gitu. Jadi saya pikir itu satu hal yang kita harus melihat, ini ada idealisme di situ yang Pak Jokowi letakkan dengan baik. Lalu kemudian ya kurang lebih kalau kita pakai antropologi politik itu yang pertama pemimpin itu harus solidarity maker kayak Bung Karno. Dia mampu merangkul. Ya mungkin sosok seperti Ganjar, Prabowo, Anies mungkin dia bisa menjadi solidar. Tapi itu belum. Kok kalau Anies ada mungkinnya? Kalau iya. Kok Anies ada mungkin? Anies ada mungkinnya nggak? Oh, semuanya ada kemungkinan. Semua ada kemungkinan. Tapi yang salah satu yang paling pasti sebagai capres itu selain Mas Ganjar, Mas Anies. Ini bukan soal capres, Pak. Ini solidarity maker. Solidarity maker. Oh, Anies solidarity maker banget. Lalu ada juga mungkin Erlangga Hartarto ingin mengambil posisi solidarity maker, dia juga punya kapasitas di situ. Lalu kemudian yang kedua, kata Herbert Fitt itu adalah sosok seperti Bung Hatta. Kalau yang pertama seperti Bung Karno, yang Bung Hatta itu administrator, teknokratik, yang mampu memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan baik. Lalu koordinasi antara lini institusi pemerintahan dan seterusnya. Jadi ini kan saling melengkapi. Itu yang ideal tapi. Jadi tidak semata-mata nomor 2 itu cawapres ini pertimbangannya hanya elektabilitas atau elektoral, tapi juga melengkapi. Apalagi syukur-syukur jika masing-masing orang ini punya kelembagaan politik, ditopang oleh kelembagaan politik yang kokoh. Misalnya contoh AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat. Jadi kan pas nih gitu. Jadi atau partai lain misalnya Erlangga Hartarto punya Partai Golkar, Zulhas punya PAN, Caimin punya PKB. Nah, satu sisi kita memang memahami bahwa ada yang namanya
elektabilitas politik yang tinggi, tapi kan itu lebih pada politik individu, ya, popularitas individual. Tapi kita juga harus memikirkan tanggung jawab setting namanya formula demokrasi. Kelembagaan politik ini harus tetap dipikirin. Yaitu adalah partai-partai politik ini juga terlibat. Karena bagaimanapun satu sisi kan tahapannya adalah pemenangan politik. Berikutnya setelah mereka menang kan mereka harus merangkai dukungan koalisi di parlemen, di eksekutif juga gitu. Nah itu artinya juga penting untuk dipikirin para capres-capres yang punya elektabilitas tinggi, tapi tunggu dulu, jangan terlalu percaya diri. Mereka juga harus bisa memastikan untuk membangun koalisi yang pas nanti untuk di parlemen, di legislatif. Gitu. Dengan membayangkan bahwa akan ada oposisi juga tentunya. Kalau itu indah ya bisa begitu ya. Itu indah. Ya. Nah, statement Bung Oki ini kan statement rata-rata hampir semua politisi. Kalau mau kita sedikit membuka bukunya Ben Anderson, The Idea Power of Japanese Cultures, politik kita secara umum itu adalah mindset dan pola pikir orang Jawa secara umum. Jadi adalah konsep politik kesatuan, di mana core-nya meminimalisir, bahkan harus menghilangkan perbedaan-perbedaan dan kompetisi. Karena kalau ada kompetisi, kalau ada perbedaan, persatuan itu tidak akan muncul. Ada gejolak, ada intimidasi, ada konflik, dan ada huru-hara. Jadi kalau orang elit bicara tentang bagaimana politik itu gotong royong, itu pola pikirnya kita sebagai orang Jawa, tapi bukan orang Madura, bukan orang Sumatera, bukan orang Kalimantan, dan bukan juga orang Barat. Bagi Barat, pemilu itu tempat kompetisi. Pemilu itu bukan majlis taklim seperti yang disampaikan oleh Hensat. Karena pemilu itu adalah bagaimana memenangkan pertarungan secara substantif, bukan untuk yang lain. Bahwa pemilu itu adalah political education, ya. Tapi yang paling prinsip dari pemilu adalah memenangkan pertarungan presiden, anggota dewan, dan yang lainnya. Jadi yang lain-lain itu bonus, Pak. Yang lain-lain itu bonus. Jadi bohong kalau ketua umum partai, calon presiden yang dimunculkan itu bertanding hanya sekedar ingin melengkapi pesta demokrasi elektoral 5 tahunan. Apalagi bermimpi hanya sekedar ingin masuk surga. Bohong. Mereka bertanding pastinya ingin maju dan menang. Oleh karena itu, sekeras apapun persaingan, kalau kita melihat, ingin dikonklusikan bahwa politik di Indonesia itu adalah politik persahabatan dan kekerabatan. Itu pola pikir orang Jawa yang ingin menghilangkan perbedaan-perbedaan politik secara signifikan. Di Barat, semacam ini disebut dengan politik kartel. Perbedaan itu tidak ada, sharing power secara merata, oposisi ditiadakan, yang penting semuanya sama-sama nyaman dan sama-sama menang, saling berangkulan. Di Indonesia disebut sebagai politik gotong royong. Yang kalah jadi oposisi mestinya, tapi sekarang menjadi bagian dari satu kolam koalisi. Itulah indahnya politik kita, Pak. Makanya kalau bisa pemilu di 2024, kayak arisan aja, Pak, giliran gitu loh, Pak. Untuk apa ada konfrontasi, untuk apa ada poros perubahan ini, untuk apa? Kalau pada ujung-ujungnya semuanya berkoalisi. Siapa yang bisa membayangkan Prabowo Subianto akan jadi menterinya Jokowi? Sekali lagi, inilah praktik politik orang Jawa. Itu kalau kita melihat gagasan yang disampaikan oleh Bang Anderson. Tapi pada prinsipnya saya setuju bahwa politik kita itu hanya selesai di TPS. Setelah itu semuanya hore-hore aja. Hore-hore. Ya kita keterbelahan ini kan hanya terjadi di bawah, Pak. Tapi di elit sampai sekarang selesai. Orang yang dulu memprovokasi, yang dulu membelah kita, saat ini mendapatkan kekuasaan yang sama dengan mereka yang lawan. Tapi di bawah sampai saat ini, politik itu seperti perang Hondak dan perang Badar. Nggak selesai. Seakan-akan pemilu itu adalah perang agama. Ini PR besar para elit bahwa jangan memprovokasi lagi. Jadi supply soal isu yang diberikan kepada rakyat, janganlah bertendensi, terutama tendensi agama dan suku, karena sakit, Bang, di hati. Kalau bicara tentang ekonomi, bicara tentang pembangunan, bicara tentang demokrasi, nggak sakit orang. Tapi ketika ada subordinasi terhadap agama tertentu, partai Allah, partai setan, jagoan yang didukung oleh Allah dan jagoan yang didukung oleh setan, itulah yang kemudian sampai sekarang masih kita rasain, membuat pemilu kita terasa brutal dan seperti perang Tabuk yang pernah terjadi di zaman Nabi. Ini lebah, Pak. Terima kasih, ini sudah ada di Konspirasi Prabu. Ini ada konspirasi-konspirasi yang muncul ke publik. Moga-moga diingat dan jadi saksi sejarah kalau memang yang kita bicarakan ini terwujud nanti. Amin. Terima kasih banyak. Nah, narsumnya banyak orang dalam. Orang dalam, orang yang paling paham, orang yang paling beriman. Kita akan kembali dengan tamu-tamu inspiratif lainnya di Konspirasi Prabu. Sampai bertemu di episode berikutnya. Thank you. Sendiko dong, Prabu.